Ini kesalahan gue pas awal-awal jadi software engineer. Yang pertama, lompat langsung ke framework tanpa memahami dasar. Di awal gue kerja, gue pegang ASP.NET sama Laravel. Mungkin gue belajar basicnya kayak bahasanya dari C# dan juga PHP, tapi gue nggak pelajarin lebih dalam seluk-beluk dan feature dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahasa. Hingga suatu saat gue diminta untuk improve performance dari sisi backend-nya. Nah, disinilah gue stuck. Nah, jadi untuk kalian, usahakan ketika kalian belajarin dulu konsep dasarnya, belajarin dulu bahasa programnya, dan pelajarin database apa yang akan kalian gunakan. Sehingga nanti kalian baru bisa loncat ke framework kan. Jadi jangan langsung ke framework ya, tapi belajar dulu bahasanya. Yang kedua, hanya baca tutorial tanpa praktek. Nah, ketika kalian mau jadi software engineer, kalian harus tanamin di diri kalian itu harus learning by doing, atau belajar sambil melakukan. Ketika kalian belajar membaca dari blog ataupun buku, ataupun nonton YouTube 8 jam nonstop, kalau kalian nggak praktek, itu kalian percuma. Kenapa kalian nggak mencoba? Kalau misalnya kalian mencoba praktek, kalian nanti bakal nemuin banyak masalah yang bisa jadi gak dikasih tahu di video ataupun di tutorial yang kalian baca. Nah, dari sanalah kalian belajar untuk solving masalah-masalah kalian sendiri, dan nantinya kedepannya kalian bisa solving masalah-masalah orang lain atau perusahaan di tempat kalian kerja. Copy paste tanpa memahami. Nah, ini sering banget dilakukan sama software engineer pemula. Kenapa? Ketika kalian nanti cari library-library yang mungkin useful banget buat solving masalah yang kalian alami atau feature yang pengen kalian bentuk, itu membutuhkan suatu library. Terus kalian cuman copy paste dari Stack Overflow ataupun dari GitHub tanpa kalian pahami di dalam seperti apa, itu nanti kalian bakal bingung ke depannya. Kalau misalnya ditanya sama project manager ataupun sama tech lead, ini gimana di dalamnya implementasinya, itu kalian pasti bakal bengong. Kenapa? Karena kalian nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Jadi usahakan ketika kalian copy paste, kalian baca dulu dari atas sampai bawah, ada berapa banyaknya aplikasi dari masing-masing function, dan dari sanalah kalian memahami apa kode yang kalian copy. Yang keempat, nah ini sering banget nih dialamin, gue juga pernah menyerah pas ada error. Nah, ini sering banget kalau misalnya kalian ketemu error-error yang mungkin itu susah banget di solving atau nggak ada di Stack Overflow ataupun GitHub, dan mereka pun nggak pernah ada contoh untuk solvingnya. Ada mungkin ada yang pernah tanya nih, tapi nggak ada jawaban yang proper dan nyelesain masalah tersebut. Jadi kalian harus cari gimana caranya solusinya untuk nyelesain masalah itu, bisa sehari, 2 hari, bahkan seminggu. Nah, disinilah cobaan buat software engineer pemula. Kenapa? Kalau misalnya kalian menyerah dengan ilmu tersebut, itu artinya kalian nanti nggak bakalan bisa nyesuaiin diri dengan masalah-masalah lain yang lebih berat. Yang kelima, belajar sendiri tanpa komunitas. Nah, belajar sendiri mungkin oke-oke aja buat sebagian orang. Dia bisa nonton YouTube, dia bisa beli video-video yang berbayar, yang mungkin materinya lebih oke dan proper untuk dipelajari sendiri. Tapi kalau misalnya kalian udah bergabung dengan komunitas, itu kalian pasti ngerasain bedanya. Kenapa? Ketika kalian alamin suatu masalah yang mungkin udah lewat berhari-hari atau bahkan seminggu lebih, itu kalian bisa komunikasi dengan member-member di komunitas kalian. Apakah ada yang pernah ngalamin masalah yang serupa dan gimana cara menyelesaikan masalah tersebut, atau cuman sekedar kayak berbagi informasi, update teknologi sekarang, jadi kalian tetap keep up to date dengan teknologi sekarang. Dan juga bahkan komunitas juga bisa nge-share lowongan-lowongan yang mungkin bermanfaat buat kalian nanti ke depannya. Yang keenam, mindset instant expert. Dulu gue pernah belajar dokter ya, terus belajar ekspektasi $3 bikin proyek langsung gak mungkin banget ya bisa dalam 3 hari jadi expert. Dia pernah jadi pemula. Jadi kalian jangan takut belajar rutin, belajar setiap hari, growth day to day-nya. Jadi jangan pernah nanam ke mindset kalian bahwa ada yang namanya expert secara instan. Enggak ada. Nah, jangan lupa dokumentasiin project kalian ke GitHub atau GitHub ya, supaya nanti suatu waktu kalian kalau misalnya butuh project kalian, itu nanti kalian tinggal belajar ke sana. Terus juga jangan lupa setiap 3 bulan kalian pelajari ulang materi apa yang pernah kalian pelajari, supaya kalian tetap keep update sama versi yang terbaru. Dan juga nih yang terakhir yang gak kalah penting, kalian juga jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang lain itu progresnya beda-beda. Jadi tetap bertahan sama pendirian kalian, belajar rutin supaya kalian tetap growth dengan cara kalian.